Halo semuanya. Jadi di video kali ini gue tuh mau ngebahas mengenai Yasuo. Yasuo adalah salah satu champion tipe Assassin Fighter, biasa ditempatkan di mid laner dan bisa juga dimainkan di barren lane. Yasuo ini tipikal champion yang agak rumit buat dimainkan, apalagi buat kalian yang baru main mungkin heran kenapa champion ini terkesan lembek dan gampang banget buat di kill, serta yang bingung gimana cara ngaktifin ultinya. Kali ini gue bakalan ngebahas dulu mengenai pasif Yasuo ini dan tentunya penjelasan skill dari pertama sampai terakhir. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama gue akan ngebahas dulu mengenai pasif Yasuo ini. Yasuo mempunyai pasif berupa bar atau flow bar gitu. Nah, jika kalian bergerak maka bar ini akan terisi. Nah, jika bar ini udah penuh kayak gini nih, jika kalian terkena serangan dari musuh, maka bar ini seketika akan berubah menjadi shield yang akan bertahan selama 2 detik. Jadi serangan sekuat apapun gak bakalan berpengaruh terhadap Yasuo, kecuali kalau misal pasif Yasuo ini udah habis. Oh ya, karena ini champion termasuk lembek, apalagi kalau gak ada pasif, jadi gue saranin kalian tuh jangan terlalu agresif, kecuali kalau kalian tuh emang udah jago. Lalu yang selanjutnya gue akan ngebahas mengenai skill pertama dari Yasuo ini. Nah, buat skill pertama si Yasuo ini, Yasuo akan menusukkan pedangnya ke depan. Lalu setelah 2 stack, maka jika kalian gunain lagi untuk ketiga kalinya, maka skill satunya ini akan berubah dan mengeluarkan angin topan ke depan. Nah, jika terkena musuh atau minion maka akan terkena efek Ironborn. Nah, buat yang terkena efek ini bakalan terknock up atau terbang gitu. Kalian bisa memanfaatkan skill ini untuk menyerang ataupun menghalau musuh. Next, untuk skill kedua si Yasuo. Si Yasuo ini akan menciptakan tembok angin atau biasa disebut dengan wind wall, yang dimana berfungsi untuk menghalau proyektil musuh selama 4 detik. Jadi semua serangan range itu gak bakalan bisa menembus skill 2 Yasuo ini, kecuali jika musuh tuh menyerang lewat samping atau belakang. Tapi jika musuh tersebut menyerang tepat di saat Yasuo gunain skill 2 nya, maka serangan range musuh tersebut bakalan sia-sia. Oke, yang selanjutnya skill 3 nya si Yasuo. Skill 3 nya ini kalian bisa ngedas ke arah musuh. Jika kalian player Mobile Legends, pasti kalian tahulah dengan hero Lancelot. Cuma bedanya kalau Lancelot itu bisa ngedas ke berbagai arah, tapi kalau buat Yasuo ini dia bisa ngedas atau gunain skill 3 nya itu ketika ada musuh atau minion aja. Kalian bisa manfaatkan skill 3 Yasuo ini untuk mengejar musuh atau bisa juga dikombo menggunakan skill satunya. Oh ya, uniknya saat kalian gunain combo ini yaitu skill 3 dan skill 1, pada saat efek Ironborn di skill satunya itu aktif, maka jika combo ini mengenai musuh maka akan menciptakan efek lingkaran topan. Nah, ini akan membuat musuh terknock up juga. Gue yang sering pakai Yasuo pasti udah familiar lah dengan combo yang satu ini. Oke, biar gak bingung gue contohin langsung aja. Unit yang terkena skill 3 nya ini akan muncul tanda putih gitu di bagian bawah. Jadi kalian tuh gak bisa gunain skill 3 nya ini secara berulang kepada unit yang sama, kecuali tandanya itu sudah hilang. Oke, next yang terakhir ada ulti dari Yasuo. Buat para player baru yang bingung ini kok nggak bisa digunain atau ultinya tuh nggak bisa dipakai, itu sebenarnya bukan karena nggak bisa atau gimana. Ulti Yasuo ini cuma bisa aktif jika ada musuh yang terkena efek knock up. Jadi hanya aktif ketika ada musuh yang terbang di udara gitu. Nah, kalian bisa langsung gunain ultinya ini saat melihat musuh yang terknock up. Yasuo akan langsung ngeblink di udara dan menyerang musuh sesuai dengan jangkauan ultinya. Buat kalian yang kesusahan buat mengknock upin musuh dan gunain ultinya ini, kalian bisa minta teman setim kalian buat bantu mengknock upin musuh. Ada banyak banget champion yang bisa digunain buat di combo bersama si Yasuo ini. Tapi yang mungkin paling sering atau paling gampang di combo dengan Yasuo ini adalah si Malphite. Ya, si Malphite ini punya efek Ironborn di ultinya.
Tapi walau begitu cooldown ultinya ini cukup lama dan hanya bisa di combo pada saat momen-momen tertentu aja. Tapi walau begitu ketika kalian tepat gunain ulti Malphite dan Yasuo ini, maka tentunya sangat menguntungkan pada saat terjadi war. Tapi walau begitu terkadang jangan terlalu sering hanya mengandalkan rekan setim ya. Karena biasanya combo ini hanya berlaku pada saat terjadi war yang melibatkan banyak champion. Kayak misal pada saat terjadi war di area Dragon ataupun war di area Baron. Tapi kalau buat berhadapan satu lawan satu, tentunya kalian jangan terlalu sering mengandalkan rekan setim. Kalian bisa belajar beberapa combo dasar Yasuo mulai dari yang gampang sampai mungkin yang agak rumit. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas mengenai beberapa champion yang mungkin bisa mengcounter Yasuo. Jadi perlu hati-hati ya jika ketemu sama champion ini. Yang pertama ada Fiora. Fiora adalah salah champion poking atau nyicil damage gitu. Apalagi di early si Fiora ini bener-bener alot, serta damage skill satunya ini cukup sakit. Gue udah sering ngelawan Fiora di Baron dan emang susah buat ngelawan dia di early game. Apalagi si Fiora ini juga punya skill 3 yang bisa nge-counter skill caca musuh. Tapi walau begitu kalian masih punya peluang buat menang melawan Fiora. Tapi gue gak saranin kalian buat langsung adu buku ya. Kalian perlu manfaatin beberapa skill dan pasif supaya darah kalian gak gampang dicicil oleh Fiora ini. Yang selanjutnya ada Akali. Akali ini adalah champion tipe assassin juga, cuma bedanya dia pakai bolt magic. Akali ini punya damage yang sakit mulai dari pasif sampai dengan ultinya. Apalagi jika kalian pintar dalam menentukan tempat untuk bertarung satu lawan satu dengan Yasuo. Karena mengingat Yasuo ini cukup susah buat kabur jika tidak ada minion atau monster buat ngedas menggunakan skill 3-nya. Buat satu lawan satu, Yasuo mungkin akan kesulitan karena Akali punya skill yang jauh lebih kompleks dibandingkan Yasuo. Mulai dari skill escape di skill 2-nya yang bisa ngeblend menggunakan smoke, lalu bisa juga buat ngejar atau kabur menggunakan ultinya. Jadi bisa menjadi pembelajaran buat kalian supaya jangan terlalu ceroboh dalam menggunakan Yasuo. Lalu sebenarnya masih banyak lagi champion yang bisa nge-counter Yasuo ini, mengingat Yasuo ini termasuk champion yang gampang di take down. Kalau buat item si Yasuo ini kalian bisa gunain item critical atau bisa juga pakai satu atau dua item defense buat di late game. Lo bisa pakai item defense kayak Guardian Angel atau gak Raduin Omen kalau misal musuh banyak yang pakai physical damage. Tapi ini item buat situasional aja ya. Kalau gak mau ribet kalian pakai aja build dari top server. Cara nyalinya juga gampang, kalian tinggal pencet lambang ini, lalu pilih champion mana yang mau kalian salin itemnya. Nanti ada banyak pilihan, kalian tinggal pencet salin aja dan pilih mana yang mau diganti. Kalau buat rune, kalian bisa pakai rune lethal tempo buat mendapatkan bonus attack damage, atau gak bisa juga pakai conqueror. Lalu buat spellnya kalian bisa pakai flash dan juga ignite. Ignite ini berguna untuk membunuh musuh yang mau kabur. Kalian juga bisa mengani ignite dengan barrier. Kalau misal kalian ketemu sama musuh yang pakai burst damage biar kalian tuh gak gampang mati.
So itu aja pembahasan dari gue mengenai Yasuo. Champion ini worth it digunain buat para player solo karena emang enak buat nge-carry dengan damage critical yang sakit, tentu membuat Yasuo masih banyak dipakai sampai saat ini. Sekian pembahasan dari gue, terima kasih.